I can't lend you any more money, son. I'm sorry. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan karena hobi menonton dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Dengan saya Dev, dan inilah dia The Surprise Visit 2022. Film dibuka dengan seorang wanita yang berlari menyusuri hutan, ketakutan seperti sesuatu sedang mengejarnya. Di tempat lain, sepasang kekasih sedang berada di rumah mobilnya. Mereka adalah Annabelle dan Casey. Hari itu mereka mendapatkan kabar terkait kehamilan sang istri yang disambut gembira oleh Casey. Namun Belle tampaknya merasakan ketakutan atas kehamilannya, dikarenakan menurutnya, ia tak akan bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya karena banyaknya dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun Casey menyemangatinya, membuatnya kembali tersenyum, dan kemudian mereka mulai membayangkan menjadi orang tua. Kesenangan itu segera sirna ketika mereka mengingat kembali keadaan mereka yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, membuat Belle merasa bersalah dan tak ingin membebani Casey. Lagi-lagi Casey meyakinkannya untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk biaya hidup dan persalinan bayi mereka. Juga berjanji untuk hidup lebih sehat jauh dari obat-obatan terlarang. I'm gonna be daddy. Berbicara di makam ibunya, Casey menyampaikan berita kehamilan Belle lalu pergi menemui sang ayah untuk meminjam uang dan mencarikannya pekerjaan. Namun sang ayah tampaknya tak bersedia untuk membantu karena kelakuan buruk Casey membuat Hook tak lagi mempercayainya. Juga menurutnya tak akan ada orang yang bersedia mempekerjakannya. Get cleaned up. I don't know what you're talking about. Not my problem. Hey, Hugh. I'm about ready to go to the airport. Tak lama kemudian Nyonya Dixon datang memanggil Hook untuk mengantarkannya pergi ke bandara. Diketahui bahwa Hook bekerja pada keluarga Dixon sebagai tukang kebun. Namun bagaimanapun bencinya Hook, ia tetap mengusahakan kemungkinan untuk Casey, memberanikan diri untuk memohon kepada Nyonya Dixon yang secara mengejutkan bersedia menerima Casey bekerja untuknya. Kembali menemui Belle, Casey menyampaikan ide yang dipikirkannya selama dalam perjalanan. Ia berniat untuk mencuri beberapa perhiasan di rumah Dixon karena menurut sepengetahuannya, tak ada siapapun di rumah itu malam ini. Mengajak istrinya untuk turut terlibat dalam rencana pencurian ini. Surprise! Mom? Mom, you here? Hari itu Juliet bersama suaminya Daniel datang ke rumah mencari ibunya, disambut oleh Hook yang mengatakan bahwa ibunya sedang bepergian. Di kediamannya, Casey dan Belle sedang membayangkan kesuksesan mereka, berlibur di pantai Meksiko, hidup bahagia dengan harta yang berlimpah. Tengah malam mereka berangkat menuju ke lokasi, mengintai rumah, mengawasi keadaan sekitar, lalu mulai bergerak mendatangi rumah tanpa mengetahui bahwa Juliet dan Daniel sedang berada di rumah itu. Di kamar, Juliet terbangun karena mendengar pergerakan mereka, membangunkan Daniel lalu perlahan keluar menyusuri ruangan memeriksa keadaan. Hingga kemudian mereka bertemu di ruang tengah. Daniel yang emosi segera menghampiri Casey, menangkapnya, dan secara spontan Casey memukul Daniel, membuatnya hilang keseimbangan, kemudian terjatuh dan tewas di rumah itu. Casey sangat menyesali perbuatannya. Juga Belle yang mengajaknya untuk pergi saja dari sana. Namun ternyata Juliet mengenali Casey, mengingatnya ketika Casey masih kecil, yang mana keadaan ini menjadi dilema baginya. Karena setelah ini, Juliet pasti melaporkan kejadian dan mereka akan berurusan dengan hukum, yang tentu saja mereka tak ingin melahirkan dan membesarkan bayi di dalam penjara. Juliet pun tampaknya mengerti akan resiko itu, lalu berusaha pergi, diikuti oleh Casey di belakang yang kemudian berhasil menangkapnya. Mengikatnya di gudang, Casey tak menemukan cara lain selain menghabisi Juliet. Namun terlebih dahulu ia harus mengambil perhiasan sebelum melakukannya. Di gudang, Juliet mencoba meyakinkan Belle untuk melepaskannya, memintanya untuk berpikir jernih, dan akan membantunya untuk terlepas dari jerat hukum karena Belle tak pernah melakukannya. Di dalam rumah,
Setelah sekian lama mencari, Casey berhasil menemukan kotak perhiasan lalu bergegas kembali ke gudang. Di sana ia melamar Belle dengan perhiasan curiannya. Kemudian menghampiri Juliet. Casey berniat menghabisinya saat ini juga. Namun dari belakang Belle menahannya, sepertinya ia telah terpengaruh oleh perkataan Juliet. Lalu Casey membawanya keluar, mencoba meyakinkan Belle bahwa semua ini akan mereka lakukan demi kebaikan mereka. Juga memintanya untuk membayangkan kehidupan bahagia dan pantai indah Meksiko dengan uang hasil curian. Kembali ke dalam, lagi-lagi Juliet mencoba membujuk Belle, mengatakan bahwa perhiasan itu adalah imitasi. Membuatnya menjadi ragu untuk menghabisi Juliet dan masuk penjara demi sebuah barang palsu. Sedangkan di luar, Casey masih saja menggunakan barang terlarang, membuatnya bersemangat kembali ke dalam dan mendapati Juliet sudah tidak ada lagi di sana. Hingga mereka terlibat sedikit pertengkaran, lalu Casey menyimpan semua perhiasan kemudian bergegas pergi mengejar Juliet. Dari kejauhan mereka melihat Juliet berlari ke sebuah gudang. Perlahan Casey masuk ke dalam, meninggalkan Belle di pintu dan memintanya untuk memukul Juliet jika saja ia berhasil keluar dari sana. Menemukan Juliet di dalam gudang, lalu Casey menyerangnya dan mereka terlibat perkelahian. Dengan sekuat tenaga, Juliet berusaha melawan, melepaskan diri dari cengkeraman Casey. Lalu kembali bersembunyi, membawa skop dan keluar mengejutkannya, menumbangkan Casey lalu pergi dari sana. Dalam pelariannya, Juliet yang ketakutan terjatuh dan sebuah kayu melukai kakinya. Di tempat lain, Hook mendatangi lokasi untuk melakukan pekerjaannya. Mendapati keadaan gudang yang berantakan, membuatnya mencurigai sesuatu telah terjadi di sana. Kembali ke rumah, Hook mendapati Daniel yang telah tergeletak tak lagi bernyawa. Kemudian segera ia menelpon petugas untuk datang ke lokasi. Juliet menemukan sebuah rumah lalu masuk ke dalamnya, mencari peralatan untuk membela diri. Di sana ia menemukan sebuah senjata, lalu keluar menembaki Casey yang masih saja mengikutinya. Suara tembakan itu terdengar oleh Hook yang kemudian bergegas pergi menuju ke sumber suara. Dengan senjata di tangannya, Juliet datang menghampiri Casey yang saat itu bersembunyi di balik bangunan, meminta Belle untuk keluar mengalihkan perhatian Juliet. Sedangkan ia berjalan memutar keluar dari belakang bangunan, menyergap dan merebut senjata Juliet. Tanpa banyak kata, dengan terpaksa Casey melepaskan tembakan yang menewaskan Juliet saat itu juga. Terlihat Belle yang tampaknya sangat syok melihat kejadian yang dilihatnya, mengatakan bahwa Casey tidaklah harus menghabisi Juliet. Lalu secara tak terduga, Belle memukul Casey dari belakang, membuatnya tumbang dan tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, Hook tiba di sana, mendapati kekacauan membuatnya sangat menyesali apa yang telah terjadi. Karena sebenarnya Nyonya Dixon sudah menyetujui untuk mempekerjakan Casey dan semua ini harusnya tidaklah terjadi. I'll clean this up, buy you some time. Meminta Belle agar segera pergi dan ia akan membersihkan semua bukti untuk membebaskan Belle dari jerat hukuman. No witnesses. Melangkah pergi, lalu tiba-tiba Belle menghentikan langkahnya, mengingat kembali perkataan Casey untuk tidak ada saksi. Yang berarti Belle pun menghabisi Hook dan pergi dengan membawa perhiasan yang telah mereka curi. Di akhir film terlihat Belle yang sedang berada di pesisir pantai Meksiko bersama anaknya yang saat ini sudah balita dan film pun berakhir. Secara garis besar film ini mempunyai alur yang cukup menarik ketika seorang pria mengalami perubahan besar dalam hidupnya karena depresi setelah kematian sang ibu, ketergantungan barang-barang terlarang, dan tak memiliki jalan keluar dari kesulitan hidup yang ia alami. Ditambah lagi ketika ia mendapatkan berita kehamilan Belle, membuatnya kemudian memutuskan untuk mencuri sedikit perhiasan untuk biaya persalinan dan pindah dari kota itu. Namun semua menjadi begitu rumit ketika secara tidak sengaja ia menewaskan Daniel dan Juliet menjadi saksinya. Hanya saja dengan banyaknya adegan basa-basi, juga dialog-dialog panjang yang menghabiskan durasi dari percintaan Casey dan Belle, memudarkan ketegangan dalam film ini.
Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.